Salam Bapak Ibu, saudara-saudara semua jemaat GKI Langkai dan warga jemaat di mana saja berada. Yang mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020 di rumah masing-masing. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih beribadah dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi virtual model pertama yang dirangkaikan dengan ibadah syukuran Hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-33 Jemaat GKI Langkai dan Gereja GKI Maranatha ulang tahun yang ke-52. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 2020, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sebagai warga jemaat yang berdiam di bumi Indonesia, kita patut bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memimpin dan memberkati negara yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Marilah kita mengawali ibadah ini. Kita berdiri, kita bersama-sama menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita memulai ibadah kita, kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 55, bait 1 dan 2, Hai puji namanya. Hai puji namanya
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Saat ini kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Saat ini kami mengingat bahwa pada bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 2020, kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, HUT yang ke-75 RI. Dan pada ibadah kami rayakan juga perayaan hari ulang tahun ke-52 Gedung Gereja Maranatha ini, dan hari ulang tahun ke-33 Jemaat GKL Langkai ini. Kami sungguh bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, serta bagi gereja dan jemaat kami Langkai ini. Kiranya kasih-Mu terus memimpin kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 336, bait 1, 2, dan 4. Indonesia negaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pembacaan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah memelihara kami, Engkau memimpin dan memberkati kami. Terlebih ya Tuhan, semasa kami didera oleh virus corona COVID-19 ini, Engkau mengasihi kami dan firman-Mu selalu ditaburkan bagi kami.
melalui ibadah virtual. Di seluruh dunia ini kami tetap bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami Engkau membuka hati dan pikiran kami dan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh mengerti dan firman-Mu dan taat setia kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28 dengan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Saya bacakan sebagai berikut untuk kita semua. Lalu Yesus pergi ke situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah dengar orang mengatakan kalau usaha dana itu orangnya harus tebal muka. Maksudnya ialah walaupun ditolak, walaupun ragu-ragu, tetapi tetap tidak malu untuk mencari dana, untuk meminta, bahkan menyampaikan juga proposal-proposal. Kalau tidak demikian, maka panitia atau usaha dana tidak akan mendapat dana yang cukup untuk sebuah kegiatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan Kanaan yang percaya dalam nas kita ini, dia adalah orang yang seolah-olah seperti tidak tahu malu. Tapi ini penting untuk kita renungkan dari nas ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, mari kita lihat ke dalam nas ini, isi dari nas ini. Dalam ayat yang ke-21 di sini diberitahu di mana TKP, tempat kejadian perkara ini terjadi. Ini terjadi di daerah Tirus dan Sidon, daerah pinggiran, bahkan tidak jauh dari laut, pinggir laut, Laut Tengah. Dan ketika yaitu Yesus, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di tempat itu, di daerah itu, datanglah seorang perempuan Kanaan, bukan umat pilihan Allah. Lalu dengan nyaring ia berseru kepada Yesus dan berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud,
Karena anakku perempuan kerasukan setan dan ia sangat menderita. Tapi apa? Ayat ke-22, Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus tidak merespon. Ia tidak menjawab, ia diam saja. Bahkan kemudian murid-muridnya berkata, suruhlah dia pergi. Itu ayat yang ke-23. Suruhlah dia pergi karena dia mengikuti kita, berteriak-teriak. Mereka tidak nyaman dengan situasi itu. Lalu kemudian Yesus menjawab dalam ayatnya yang ke-24. Aku diutus untuk domba-domba Allah yang terhilang dari kaum Israel. Enggak ada kok orang Kanaan yang harus yaitu menjadi bagian dari tugasku. Aku diutus untuk domba-domba Allah yang terhilang dari orang Israel. Seharusnya perempuan ini lari saja karena tidak ada bagian di dalam Yesus untuk dirinya. Tapi justru dalam ayat yang ke-25, perempuan Kanaan ini mendekat kepada Yesus. Ia sembah, sujud kepada Yesus dan memohon, tolonglah hambamu ini, tolonglah aku. Lalu kemudian Yesus menjawab dalam ayatnya yang ke-26. Apa jawab Yesus dalam 26? Yesus menjawab, tidak patut memberikan roti yang dibagikan untuk anak-anak itu kepada anjing-anjing. Keras respon Tuhan Yesus. Ayat yang ke-26 diandaikan bahwa perempuan Kanaan ini hanyalah anjing. Tidak patut mengambil bagian dari anak-anak dan melempar dan memberinya kepada anjing. Luar biasa kalau kita dikatakan anjing, disamakan dengan bagaikan anjing, pasti lari terbirit-birit atau kemudian malu dan kemudian bisa membela diri dan berbantah-bantah hebat di situ. Tapi dengan kerendahan hati perempuan itu berkata dalam ayat 27 demikian. Betul Tuhan. Tetapi anjing-anjing ini pun akan mendapat remah-remah roti dari tuannya. Ayat yang ke-27. Masih dengan penuh hikmat menanggapi apa yang dikatakan oleh Yesus ayatnya yang ke-26, ayat 27. Anjing pun mendapat rutik-rutiknya, remah-remahnya, yaitu dari meja tuannya. Lalu respon yang sangat luar biasa, apresiasi yang benar dan hebat dari Yesus ayat 28 demikian. Ayat 28 Yesus menjawab dan berkata, Ibu, besar imanmu. Maka jadilah seperti yang engkau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, dari nas ini yang harus kita refleksikan dalam hidup kita, paling tidak. Yang pertama, perempuan itu datang kepada Yesus dan memohon atau berdoa, memohon langsung. Supaya ada belas kasihan, anaknya disembuhkan dari penderitaan. Pertanyaan bagi kita, adakah kita dengan kusuk, dengan tekun mendoakan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, keluarga-keluarga kita? Perempuan ini sudah memberi contoh bahwa permohonan atau doa atau sesuatu permintaan mohon belas kasihan Yesus sangat penting, dan ia telah memperolehnya. Walaupun anak-anak kita mereka lancar-lancar saja, sukses-sukses saja, tidak bisa hanya begitu saja, tapi harus dukung dalam doa supaya apa yang mereka miliki itu lestari, lurus dan benar di hadapan Tuhan. Apalagi kalau anak-anak kita ada masalah, anak-anak kita dalam pergumulan, anak-anak kita dalam beban, bahkan anak-anak kita mungkin ada yang terjerumus ke dalam kemabukan. Mabuk misalnya, mabuk dalam hal minuman keras, mabuk dalam hal obat-obatan, atau kemudian mabuk lupa belajar karena main gadget atau main HP. Perlu didukung, perlu didoakan, perlu yaitu diatasi dan dihadapi dengan hikmat, dengan benar, dengan memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Ingat, yaitu Bapak Gereja Agustinus.
Dia sangat nakal. Dia adalah pergi ke pelacur, ke sana kemari. Ia penjudi, ia pemabuk. Tapi dengan doa dan air mata bertahun-tahun, mamahnya, ibunya berdoa untuk Agustinus. Sehingga akhirnya Agustinus dipakai oleh Tuhan dan bertobat. Dan ia menjadi salah satu bapa gereja yang dipakai oleh Tuhan. Itu peran dari doa orang tua, doa dari ibu. Dan doa sangat besar kuasanya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus katakan dalam ayat 28, ibu, besar imanmu. Kenapa iman ini menjadi besar? Kenapa iman ini besar? Sehingga membuahkan kesembuhan ilahi, kesembuhan kepada anaknya. Jadi paling tidak kalau menunjukkan bahwa iman itu besar, maka ada karakter orang yang memiliki iman yang besar itu. Yang pertama, ia memiliki kerendahan hati. Orang memiliki iman yang besar, pertama ia harus memiliki kerendahan hati juga. Contoh, yaitu dalam ayatnya yang ke-23, 24, 26, ayat 24. Perempuan itu, walaupun ia ayat 22 bermohon, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Tapi Yesus diam saja, tidak ada respon. Tapi masih ada kerendahan hati. Kalau kita tidak direspon perkataan kita, bisa emosi. Apalagi kemudian dalam ayat 24 lagi dikatakan, aku ini bukan untukmu, aku ini hanya untuk domba-domba Israel yang terhilang. Apalagi dalam ayatnya yang ke-26 disamakan dengan anjing. Tetapi seorang perempuan Kanaan ini tetap rendah hati. Ia tidak berteriak marah dan tidak membela diri dan tidak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan Yesus. Ini yaitu kerendahan hati yang dimiliki sehingga akhirnya ibu, imanmu besar. Lalu karakter dari orang yang imannya besar, yang kedua, ia memiliki hikmat. Allah menuntunnya sehingga ada hikmat. Hikmatnya mana? Kalau kita sudah emosi, dikatakan mirip dengan anjing, hanya sederajat dengan anjing, maka tidak akan ada hikmat. Tapi ia berhikmat, ibu bapak. Ia berkata, betul Tuhan. Tetapi anjing itu pun dapat remah-remah, rotik-rotik, remah-remah roti dari meja tuannya. Mampu berpikir bahwa anjing pun akan ada kesempatan mendapat remah-remah roti. Tanpa hikmat tidak mungkin bisa menjawab ini. Tidak mungkin dapat memikirkan bahwa anjing mendapat remah. Dan ini orang besar imannya, dia punya hikmat. Dan di hikmat itu dituntun dari Tuhan. Lalu karakter yaitu yang besar imannya perempuan ini ialah ia lemah lembut. Di mana ciri-ciri lemah lembut perempuan ini? Ketika Yesus mengatakan dan menjawab dia, merespon dia dalam ayat 24, aku hanya untuk orang Israel, maka perempuan itu datang kepada Yesus. Jangan-jangan aku berteriak tadi keliru, terlalu kasar. Sekarang ia mendekat kepada Yesus dan ia sujud menyembah Yesus. Dan ia bermohon, tolonglah aku. Dan ini adalah kelemah lembutan kepada Allah dan menghampiri Allah tidak dengan angkuh dan pongah, tapi dengan kerendahan hati. Sehingga inilah salah satu juga karakter dari orang yang besar imannya. Dia adalah orang yang lemah lembut sebagaimana ayatnya yang ke-25. Lalu kemudian orang yang besar imannya, saya lihat dari perempuan Kanaan ini ialah bahwa ia punya kesabaran yang tinggi. Disamakan dengan anjing, ia tidak marah, tidak direspon apa yang ia ucapkan dan ia minta, ia tidak marah, ia tetap sabar. Dan orang yang beriman tinggi, ia juga adalah orang yang sabar. Tidak membalas caci maki dengan caci maki, tidak marah yaitu emosi dengan emosi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sabar dalam segala sesuatu, mengatasi masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter yang kelima dari perempuan yang besar imannya ini,
ialah ia tekun dalam permohonan dan doanya, mohon kepada Yesus. Ayat 22 ia mohon, ayat kemudian 25 ia mohon, ayat yang ke-27 ia juga mohon. Jadi ia bertekun dalam permohonannya, ia tidak mundur, ia tidak jemu-jemunya datang kepada Yesus, tidak mundur. Dan itu kalau orang tinggi imannya, ia dalam doa dan permohonannya sekalipun belum dikabulkan oleh Tuhan, ia tetap tekun. Walaupun ada tantangan dalam hidup ini, tetap bertekun, percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita dalam bulan Agustus ini ada subtema. Dalam bulan Agustus ini subtema sebagaimana dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Jadi kalau kita mau berakar dalam kebenaran dan firman Allah, jadilah orang-orang yang beriman, kelasnya harus betul sungguh-sungguh memiliki wujud karakter sebagaimana 5 yang telah saya paparkan di atas. Lalu pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga pada momen hari ini ada momen penting yang harus kita peringati dan kita rayakan dan kita syukuri. Yang pertama adalah momen di bulan Agustus ini, hari raya yang sangat penting bagi negara ini, yaitu 17 Agustus tahun 2020 ini, hari ulang tahun ke-75 Indonesia, Republik Indonesia ini. Kita bersyukur, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan karakter sebagaimana perempuan tadi, beriman. Iman yang benar, iman yang besar. Bukan iman abal-abal, bukan iman-imanan, tetapi iman dengan 5 karakter yang penting tadi. Lalu kemudian kita juga merayakan dan bersyukur bahwa hari ini kita juga merayakan yaitu ulang tahun ke-52 bangunan gereja GKI Maranatha ini. Tahun 68 didirikan bangunan dari kayu ukuran 4x6. Lalu kemudian tidak cukup lagi menampung, maka tahun 75 kemudian dibangun dengan ukuran 11x27. Tidak cukup lagi menampung, sehingga tahun 92 dibangun dengan ukuran yaitu 21 meter lebih dengan panjang 31 meter lebih. Besar yang ada sekarang ini. Kita bersyukur semuanya ini karena ada iman yang besar di dalam jemaat sehingga dapat dibangun dan Tuhan memberkati sehingga boleh ada dan boleh berperan sampai saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga dalam momen ibadah ini merayakan ulang tahun jemaat GKI Langkai ini, ulang tahun yang ke-33. Tahun 1987 SK pemekaran yaitu Jemaat Pahandut menjadi 5 jemaat dan Langkai ada di dalamnya. Dan ini perkembangannya luar biasa. Tuhan telah pakai jemaat Langkai ini 33 tahun untuk terus melayani dan akan terus melayani dan tidak akan pernah surut untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan iman yang besar, dengan 5 karakter tadi, yaitu karakter perempuan tadi yang saya sebutkan 5 adalah kerendahan hati, punya hikmat dari Allah, kelemah lembutan, kesabaran, dan tekun dalam doa permohonan. Dan bukan hanya tekun berdoa, tetapi tekun mengerjakan apa yang menjadi isi dari doa itu. Berbuih-buih berdoa tetapi tidak mengerjakannya, nol hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dirgahayu Republik Indonesia, ulang tahun yang ke-75 RI. Selamat ulang tahun ke-52 untuk gereja GKI Maranatha yang megah ini. Selamat ulang tahun yang ke-33 jemaat GKI Langkai.
Tuhan senantiasa memberkati dan memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Sehingga kita memiliki iman yang besar, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita masuk ke dalam saat teduh, diiringi oleh pianis. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, sembah sujud kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau yang mengasihi kami dengan sempurna. Kami bersyukur karena kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Membimbing kami untuk lebih dalam mengenal kasih-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pedoman bagi diri kami, untuk bisa selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Dapat meneladani seorang perempuan Kanaan yang percaya, yang selalu memiliki iman yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Begitu juga ya Tuhan mengajarkan kami untuk memiliki iman yang kokoh dan kuat dan teguh hanya di dalam Tuhan. Kami bersyafaat bersama umat-Mu pada minggu hari ini, bersama dengan jemaat-Mu GKI Langkai dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara virtual pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, menantu, cucu, dan seluruh keluarga besar kami di mana saja berada. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang berada di tempat masing-masing ataupun di kampung halaman. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Kasih Tuhan selalu memimpin, menyertai, dan memberkati mereka. Di tengah masa sulit karena pandemi COVID-19, jemaat GKI Langkai dan kami semua selalu setia kepada Tuhan dan mendukung pelayanan gereja. Kami serahkan jemaat-Mu GKI Langkai dan seluruh jemaat di dalam lindungan dan berkat Tuhan, agar kami selalu dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Ya Bapa yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami sungguh berbahagia karena kami dapat memperingati hari ulang tahun jemaat GKI Langkai yang ke-33 tahun. Dan juga hari ulang tahun gereja GKI Maranatha yang ke-52 tahun. Serta pada bulan Agustus ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus
tahun 2020. Kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Untuk semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan doa terima kasih kami atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan perjalanan jemaat GKE Langkai dan Gereja GKE Maranatha ini. Kiranya jemaat terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan juga kami bangga karena dapat mengingat 17 Agustus 1945 sebagai bentuk dari kemenangan bangsa kami dalam melawan penjajah. Kami bangga mengakui bahwa kami adalah bangsa yang merdeka. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu memohon kepada Tuhan untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang boleh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020 ini. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan generasi muda agar sebagai generasi muda dan juga kami sebagai warga negara Indonesia dapat mengisi kemerdekaan secara baik sesuai dengan tujuan para pejuang, dan kami sebagai warga masyarakat menuju Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami juga mendoakan seluruh umat beragama. Jauhkanlah kami dari sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran iman serta hidup dengan bertakwa. Bantulah kami ya Tuhan untuk tekun mengajak umat untuk saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Bapa di sorga, kami selalu membutuhkan pertolongan-Mu. Juga untuk anak-anak kami yang merupakan harapan kami pada masa kini dan masa depan. Kami juga memohon hikmat dari Tuhan untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan mereka mampu memilah hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan di antara semua yang terlihat menyenangkan. Sebagai orang tua, kami sangat terbatas dalam membimbing anak-anak kami. Tetapi kami percaya pertolongan Roh Kudus-Mu akan selalu memimpin menyertai anak-anak kami yang merupakan generasi penerus bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Serta mereka memiliki karakter yang baik. Kelak mereka meraih masa depan yang baik yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi mereka, serta tetap memegang firman-Mu dan menerapkannya terus-menerus di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan para pemimpin bangsa supaya Tuhan menganugerahkan roh hikmat kepada mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik, dan segala keputusan yang diambil mampu membawa rakyat Indonesia menjadi bangsa yang makmur, cerdas, sejahtera, dan mereka bekerja dengan lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Kami juga mendoakan pakar kesehatan di dunia yang sudah menemukan vaksin untuk mematikan virus corona, dapat melakukan uji coba vaksin tersebut dengan baik,
hingga nantinya dapat direalisasikan kepada negara di dunia, sehingga keadaan dapat pulih seperti semula. Kami mendoakan pemimpin gereja kami, dari tingkat majelis sinode, majelis resort GKE, majelis jemaat GKE, bahkan seluruh warga jemaat, serta pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua hanya di dalam pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Kami berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Dengan sukacita dan sukarela, saat ini kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia dan meneguhkan, menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 bait 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Lautnya luas, gunungnya mekar.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Bersama-sama kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Selamat ulang tahun Gereja Maranatha yang ke-52. Selamat ulang tahun Jemaat GKI Langkai yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Om Tante, Kakak Adik yang berada di rumah, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu diberkati sukacita yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Hari ini merupakan hari yang spesial karena kita akan bersama-sama merayakan bukan hanya satu acara tapi ada 3, yaitu hari ulang tahun negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-75. Yang kedua, hari ulang tahun GKI Langkai yang ke-33 dan hari ulang tahun Gereja GKI Maranatha yang ke-52. Semoga walaupun di rumah aja tidak mengurangi sukacita kita semua ya. Baik, untuk mengawali perayaan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars GKI. Walau
Selanjutnya kita akan memasuki perayaan yang akan kita lambangkan dengan tiup lilin, tapi tiup lilinnya kali ini berbeda karena di situasi pandemi seperti ini. Jadi untuk memadamkan lilinnya kita tidak menggunakan mulut atau bibir seperti biasa, kita tidak meniupnya, tapi kita menggunakan kipas. Luar biasa merayakan ulang tahun di tengah pandemi seperti ini ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Jadi untuk tiup lilin atau mengipas lilin, kita akan mengundang pengurus gereja dan perwakilan dari jemaat. Yang pertama akan saya panggil Bapak Ketua Majelis Jemaat GKL Langkai, Bapak Pendeta Medio Rapano STH Emin. Yang kedua, Wakil Ketua pertama Ibu Susana Friskila MTH. Lalu berikutnya Wakil Ketua 2 Bapak Yohanes H. Mantir. Yang keempat, Wakil Ketua 3 Yulieter Y. Mahar. Berikutnya Ketua Majelis Pertimbangan Bapak Penatua Selmon K. Aji. Kemudian Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Bapak Penatua Daya Bakti Agara. Lalu ada perwakilan dari Seksi Diakonia Ibu Dewi Ngambun. Dari Seksi Paduan Suara Jemaat Ibu Pipi Mariani. Dan untuk perwakilan tokoh jemaat ada Bapak Penutua Andel Matsam, Bapak Yuel Mahar, Ibu Ani Etjanan, Ibu Sumbiah Oce Babo, dan ada juga Wakil Sekretaris Bapak Sultiman Tada dan Koster Gereja Bapak Rolieter Mihing. Acara kita akan kita lanjutkan dan kemudian kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, dilanjutkan dengan lagu Panjang Umur dan kemudian tiup lilin dan pemotongan kue. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Oke, kipas lilinnya ya. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita ulangi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan
selamat panjang umur dan bahagia. Baik, demikian perayaan kita. Semoga negara kita semakin maju. Semoga juga diiringi gereja Maranatha dan GKL Langkai kita semakin maju. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Atas seluruh